A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kakak yang dirahmati Allah, kemarin kita bahas tentang ilmu mahal. Ilmu mahal itu yang ketiga yang baru kita bahas adalah menerima kebenaran. Definisi menerima kebenaran ini juga adalah menerima ketetapan Allah, takdir. Nanti hubungannya ini sama ridho. Nah, kan ridho. Tak ridho pun sudah terjadi gitu. Itulah fakta kehidupan yang harus kita terima. Memang suka tak suka, mau tak mau, kita bisa cari alasan gitu untuk mengatakan ini gara-gara orang, bah, bukan aku, dia yang nipu, aku nak nipu. Tapi ketika kita ditipu tuh, itu terjadi kan juga atas izin Allah. Cara nyikapinnya kan oke, dia nipu, aku enggak. Pertanyaannya, muhasabah ke dalamnya adalah kenapa sampai kena tipu gitu? Kenapa sampai rugi? Kenapa sampai kena tipu? Ada perjanjian yang tidak benarkah? Atau ada namanya PP? PP itu istilah lain dari premature partnership. Apa namanya? Kita tidak due diligence, kita tidak check and recheck, kita tidak klarifikasi, kita tidak cross check. Ini orang benar tidak nih? Jangan sampai kita ketipu sama ketipu sama casing luar. Kita lihat Instagramnya bagus, kita share ini, kita lupa nanya orang-orang yang pernah bermitra sama dia ini siapa-siapa punya track record gimana. Karena abang kakak, masa lalu adalah the best predictor for future. Bukan berarti membongkar aib masa lalu, tapi lebih pada waspada, hati-hati. Orang ini gimana track record. Nah, kalau nengok di masjid nggak nampak. Di mana kemarin ya? Ada saya. Ada postingan yang lagi rame, beberapa akun posting ini. Nah, saya juga jangan kalian mencari akhlak seseorang di masjid. Katanya begitu. Ini bukan quote saya ya. Kalau mau cari akhlak seseorang tuh ketika jual beli, bayar utang, ketika bermusuhan, ketika safar. Karena sesungguhnya hakikat akhlaknya akan nampak. Terutama dua ya. Kapan? Utang. Kemudian safar. Ada kan orang tuh suka komplain dan terus pernah nengok. Saya kan pernah umroh. Kan itu orang-orang macam-macam kan. Tengok enggak kelakuan orang-orang tuh. Hah? Ya dia kelihatan aslinya kan. Kalau yang suka konflik berarti dari tanah sengketa. Ya kan? Kalau dia suka jatuh-jatuhkan orang berarti dia tanah longsor. Ya kan? Jadi jangan lihat orang ketika dia sedang di masjid. Mudah-mudahan insya Allah baik ya. Tapi kalau melihat orang tuh, lihat bagaimana ketika transaksi jual beli,
bagaimana ketika utang, ketika bermusuhan, nanti nampak tuh sifat-sifat asli. Ketika safar, nah abang kakak yang baik rahmati Allah, pada saat inilah kita dituntut untuk merespon dengan benar. Nanti itu balik lagi ke sini. Hidup kita tuh 3 ini ya. Kalaupun kita tak bertingkah, orang sekitar kita yang bertingkah. Kalau enggak orang sekitar kita yang bertingkah, orang terdekat kita yang bertingkah. Coba cara meresponnya, inilah dia. Maka nomor 1 saya bilang ilmu merespon ini sampai kapan ya yang belajarnya? Sampai mati. Kita tidak kenal akun itu akun baru, original akun atau akun fake, akun palsu. Tiba-tiba datang marah-marah atau nyindir-nyindir. Coba ngeresponnya, dia ketawa aja. Antum mau baper, mau marah-marah, coba duduk sini, nengok komen-komen, terutama yang TikTok ya. Kalau Instagram sih sudah mulai zina lah. Dulu awal-awal saya live TikTok tuh kan mereka bilang percuma aja live tapi tidak jawab pertanyaan. Saya nanya balik, sejak kapan aturannya live di TikTok harus jawab pertanyaan? Dan saya tidak paksa bang kakak untuk ikut dan follow TikTok ini gitu. Ada beberapa orang yang memang tidak main Instagram, mainnya di TikTok, taunya FYP gitu. Tapi ada yang tidak tahu TikTok, tidak tahu FYP, karena tidak punya akun TikTok. Dakwah kita luaskan lagi. Maka energi netizen Indonesia itu disalurkan untuk bikin stres orang-orang Israel. Alhamdulillah energi abang kakak jempolnya jadi jempol julid fisabilillah. Ya, IDF kan, Indonesian the julid fisabilillah. The julid. Ilmu respon. Nah, ilmu yang ketiga bang kakak, ada fakta yang memang tidak bisa kita lawan. Takdir-takdir kehidupan yang tidak sesuai dengan planning, takdir-takdir kehidupan yang tidak sesuai dengan prediksi kita, tidak sesuai dengan maunya kita. Itulah Allah ngasih kita ilmu, ngasih kita pelajaran. Menerima kebenaran ini, kemarin saya sampaikan ada kalimat di surah Al-Jumu'ah itu, di ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au ini menunjukkan ada effort yang luar biasa. Kalau Jumatan yang seminggu sekali harus fas'au, apalagi yang subuh tiap hari ya kakak. Yuk jawab ya, yang rumahnya jauh dari Munzalan, mungkin perlu waktu 10-15 menit. Abang kakak perlu effort nggak untuk datang ke sini? Pak dokter, berapa menit? 10, itu laju ya. Jalan kosong. Bang Sam 10 menit. Bang Abu? Bang Abu sio-sio telajak dia, kelewatan, sampai parkiran dia. Lewat dah masjid. Bunda Ade sama Rido berapa menit? 10. Macam pesawat, untung tak telajak ya. Untuk bandara dah kita nih, gitu misalnya. Abang-abang kakak-kakak yang rumahnya jauh gitu ya, itu mau bangun subuh tuh kan masya Allah kan. Apalagi kalau misalnya hujan, mobil ada memang, tapi setan bilang, udahlah, jangan soleh-soleh benar lah. Maka Allah menggunakan fas'au, bukan fasari'u. Sa'a yas'a itu kan artinya mengeluarkan semua kemampuan. Saya juga pagi hari ini lagi fas'au. Saya tidak ngelawan orang lain, saya ngelawan diri saya sendiri. Antum tahu kan kalau sudah pakai kaos kaki,
Itu apa artinya? Nggak pernah pakai jaket kulit, hari ini pakai jaket kulit, tahu kan? Nah, saya nggak usah jelaskan apa gitu, pokoknya gitulah. Yang di dalam tahu paham. Saya lagi fas'au, mandi nggak ayam? Tetap mandi saya. Sebelum saya nggak mau ngadap Allah dalam kondisi kotor gitu. Baju 3 lapis, kaos dalam, 1 kaos putih, kaos ini jaket. Apa perintah Allah? Fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Nah, yang antik tuh Allah tuh bilang gini, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fas'au khairul lakum. Coba diulang. Fas'au khairul lakum. Berarti khairun lil mu'minin atau khairun lakum tuh berarti kepada siapa khitabnya? Orang yang fas'au. Yang tidak fas'au, yang tidak bersungguh-sungguh, tidak ngelawan dirinya, dapat enggak? Khairul lakum. Enggak dapat. Jadi abang kakak sekarang ini sedang fight melawan siapa? Melawan diri sendiri. Itulah perjuangan kita sampai menanti husnul khatimah. Itulah perjuangan kita untuk dapatkan ridhonya Allah. Kita tidak lomba sama orang lain, benar. Kita sedang lomba sama diri kita sendiri. Ada kesempatan kita untuk ngomongkan orang tapi kita pilih diam. Ada peluang kita untuk nongkrong di warung kopi sambil ngomong-ngomongkan orang, tapi kita bilang, "Enggak, aku di rumah aja." Kakak-kakak terpancing enggak kira-kira? Guys, ada arisan nih. Nongkrong-nongkrong yuk. Apakah cuma arisan isinya? Jawab jujur, ayo, apa isinya? Ada nak ngomongkan orang? Kalau satu arisan, kalau misalnya dia langganan 5 arisan, katanya dia, apakah arisan cuma cabut undi langsung pergi? Wisata kuliner enggak? Makannya banyak enggak? Sikit tapi banyak tempat. Ada toko baru buka, launching, pindah. Terus nanti pas berfoto, jangan gendut ya, jangan gendut ya. Itu saya bukan dengar dari orang, depan mata saya. Ibu kalau ada foto tuh, awasnya nampak gendut ya. Agak jauh dikit bang, nggak jauh bang. Saya lajakan ngambil fotonya dari Tugu Katulistiwa ya, saya bilang nampaknya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard. Fantashiru fil ard menunjukkan bertebarlah di muka bumi. Saya sudah bilang kemarin kan, abang kakak bisa go internasional, bisa go nasional. Jangan hanya di Pontianak. Berdoa sama Allah supaya rezekinya bisa go internasional. Fas'au ila dzikrillahi. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard. Wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Jadi ada orang tuh yang prinsipnya gini. Kemarin Gus Baha tuh bikin video. Saya tuh ya habis sholat subuh ya nunggu zuhur. Begitu azan zuhur ya saya nunggu asar. Asar saya nunggu maghrib. Maghrib saya nunggu. Itu diprotes sama orang. Hidup kok cuma sholat aja. Siapa yang bilang sholat aja? Abang kakak bisa nggak melakukan aktivitas sebelum zuhur? Bisa dagang habis sebelum zuhur? Bisa nggak dagang, bisnis, ngedit video, jualan, bikin kue sebelum asar? Bisa. Tapi Allah minta requirement-nya supaya untuk wadhkurullaha katsiran. Permasalahannya abang kakak, orang tuh ingat atau lupa pada saat nganok kue? Pada saat dia dagang tuh masih ada prinsip hak, batil, halal, haram, syubhat, terpikir. Biasanya tidak. Allahu a'lam bishawab. Maka
Allah bilang wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ada 3 takut kemarin, masih ingat gak? Apa takut yang pertama? Takut miskin. 2, takut anak cucu keturunan miskin. 3, takut hidup tidak bermanfaat. Maka kemarin di Ad-Duha saya kasih rumus untuk ketakutan yang ketiga. Takut miskin. 2, takut keturunan miskin. 3, takut hidup tidak bermanfaat. Dari mana mulainya? Bab nomor 3 ini apa kakak di sini? Bikin tulisan ini di rumah. Kebaikan apalagi tolong dicatat, jadikan poster bagus. Kata-katanya jangan diedit ya. Kebaikan apalagi yang bisa saya lakukan sekarang. Misalnya abang kakak ditakdirkan Allah bisanya astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Sekarang bisa itu ketika saya dapat ini terinspirasi dari hadis Rasulullah yang tentang kiamat. Kalaulah kau punya bibit kurma di tanganmu dan besok kiamat, kata Rasulullah, tanamlah bibit itu. Do it now. Maka kebaikannya jangan 1, kebaikannya harus 2. Kebaikan apalagi yang bisa saya lakukan sekarang. Bisa transfer lah. Bisanya sedekah subuh. Hari ini, sekarang ini bisanya senyum. Senyum. Bisa tap kalau di TikTok. Ya udah, tap. Kebaikan apalagi yang bisa saya lakukan sekarang. Di Al-Quran kita udah sama-sama tahu, salah satunya surat Al-Munafikun. Allah tuh bilang bahwasanya orang-orang itu nanti akan minta balik ke dunia. Farji'na na'mal sholihan. Ini ayat maksud saya gini, antum ini kan udah sering ikut SMK. Pola ayat lompat itu udah harus jadi pola di otak antum juga gitu. Nanti ayat ini ke sini larinya. Nanti ayat ini ke sini larinya. Jadi kalau dipecah 2 Quran itu, ini logika Quran bahasanya ya. Ini ya Bang Kakak, ini ada 2 bab besar. Bab baik, benar, kebenaran dan kebatilan di sini. Lalu Allah menceritakan kebatilan dan kebenaran itu pakai pintu cerita, al-qasas, dongeng. Kata orang kafir saat bertemu Muhammad itu asatirul awwalin. Apa kata orang-orang kafir? Asatirul awwalin. Kebaikan apalagi yang bisa saya lakukan sekarang ini, itu menunjukkan bahwasanya ada 2 kata kunci apa kakak? 1 kebaikan, 3. Ada 3 kata kunci di sini. Kebaikan itu 2 kali. Apalagi itu menunjukkan tidak boleh puas dengan apa yang sudah dilakukan. Kan kemarin udah sedekah ya Mas. Namanya gak apalagi. Cobalah kau buat apalagi supaya jangan apa kali.
lagi aja apa lagi. 3 kata kunci, kebaikan-kebaikan. Yang kedua, apalagi. Yang ketiga, sekarang. Ilmu ini yang saya pun abang kakak kadang-kadang tuh kayak pengen lari gitu. Baru duduk sebentar di rumah tuh, apa ya gitu ya, apa ya, mau bikin apa lagi ya. Kebaikan-kebaikan, apalagi sekarang. Kebaikan apalagi sekarang inilah abang kakak yang bikin kita insya Allah terjaga. Karena di dunia ini tidak ada gelas kosong. There is no empty space. Tidak ada ruang kosong. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Kebaikan-kebaikan apalagi yang bisa saya lakukan sekarang. Inilah yang iblis juga ganggu kita terus gitu. Kacau terus, bodoh-bodohkan kita terus, bikin kita bingung dengan kebaikan. Maka kemarin tuh, ya kan, yang abang kakak pernah dengar ya kan, kita hanya akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Nih, masih ingat gak ayat? An-Najm 39. Kata-kata fas'au di ayat surat Al-Jumu'ah tadi itu menunjukkan bahwasanya kita diminta untuk do your best. Lakukanlah yang terbaik. Saya tahu abang kakak mungkin ada yang ada namanya tuh uhulu syahwat. Setiap orang tuh dikasih syahwat yang beda-beda sama Allah. Ada yang syahwatnya tuh handphone. Ada yang syahwatnya tuh perempuan. Ada yang syahwatnya tuh parfum. Ada yang syahwatnya tas. Ada yang syahwatnya sepatu. Ada yang syahwatnya cuma masukkan keranjang, tak pernah dicek out. Apa kata Syauki? Apalah Shopee nih kata dia. Barang adik tak sampai kata dia. Lama ada adik nunggu nih kata dia. Ya cuma dimasukkan keranjang ya, tak pernah dicek out. Jadi bagi dia masukkan barang tuh ke keranjang tuh sudah kebahagiaan. Itu kayaknya tidak apa-apa, tapi sebenarnya itu penyakit. Ya kalau mungkin agak modern, screenshot. Ada istilah wish list, cita-cita. Maka kata Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Perempuan beda lagi syahwatnya, laki-laki beda lagi syahwatnya. Maka wuhulu syahwat ini setiap orang beda-beda. Ada yang kalau nengok mall tuh bisa bergegar dia kalau tak mampir. Hanya sekedar ngecek mana yang diskon 70% for salin. Nanti nunggu ongkir gratis baru check out. Ya tahulah kita kelakuan kan. Lagi ke masjidan yang kadang Shopee katanya. Bunyi udah tuh. Cara saya sa'a terhadap itu, saya tidak pandai belanja di itu, minta tolong orang. Itu kan supaya memperpanjang aja, supaya tidak mudah gitu. Saya bisa belanja tapi saya minta tolong budak-budak supaya agak panjang jedanya dan akhirnya tidak jadi gitu. Kecuali barang-barang yang memang saya sedang perlukan untuk riset, ada buku-buku yang sedang pengen saya baca, itu minta tolong budak-budak, tolong belikan ini, tolong belikan ini. Kalau di Jakarta ada Habibie, kalau di Pontianak ada Dapi. Pi tolong ini, Pi tolong ini Habibie. Oke, 53 3940. Ayo baca sama-sama. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a.
illa ma sa'a. Jadi manusia itu kata Allah cuma satu kerjanya, do your best, lakukan yang terbaik. Itu yang kemarin saya bilang well prepared. Ada nggak kata-kata well prepared kemarin masuk? Ya kan? Kemudian sunnatullah. Satu lagi, memantaskan diri. Inilah masa laporan keuangan yang kita rapikan, ya kan, pencatatannya kita catat betul-betul dengan benar sejak awal. Apa-apa bikin perjanjian, maka ada kata-kata kemarin kan, cepat, tepat, tercatat, taat. Ada kata-kata tercatat. Abang kakak jangan biasakan apa-apa tulisan. Orang sekarang ini beda. Betul enggak? Percayalah omongan saya. Enggak apa-apa sih, hati kita lah. Tapi kalau urusannya duit, bisnis, saran saya pakai hitam di atas putih. Orang udah hitam atas putih ya masih jadi hantu belau dia. Percaya tak? Udah perjanjian nih bang, hak dan kewajiban. Udah kita bikin bukti acara, masih dia buat. An-Najm 39. An-Najm itu kan surat ke-53. Ayatnya ayat 39. Wa anna sa'yahu saufa yura. Usahanya, effortnya. Euro itu dimensinya 2. Kalau saya yang mentadaburinya, Allah tuh pertunjukkan dan pertontonkan kepada kita hasil dari sa'i kita tuh di dunia dan di akhirat. Siti Hajar itu sa'i kan, Safa Marwah, Safa Marwah. Hasilnya ditunjukkan tak sama Allah? Zam-zamnya ditunjukkan tak? Masih ada sampai sekarang. Itu buah dari apa? Usaha. Tapi apakah zam-zamnya keluar di Safa Marwah? Ini udah sering, nanti masukkan dalam modul sampai jumpa di Batullah dia. Falsafah atau filosofi dari sa'i. Sa'i itu dari bahasa Arab, sin, ain, ya. Ini ayatnya. Wa anna sa'yahu sawfa yura itu menunjukkan bahwasanya nanti seberapa kuat kau bersungguh-sungguh mendapatkan itu, hasilnya bisa jadi suka-suka aku, kata Allah. Ada pernah dengar nggak orang kerja keras tapi hasilnya kecil? Pernah? Kenal orangnya? Ganggu-ganggu macam dia ya, padahal diri sendiri yang kena omongkan. Itu saya ngomongkan saya waktu di Malaysia kan salto-salto, diungkir balik. Allah, saya bilang, ini kalau ada penghargaan downline teraktif, kayaknya saya dapat penghargaan kan. Jam 7 pagi udah keluar rumah, subuh masih gelap gitu tuh, udah keluar saya nyari orang, prospek, ketemuan. Betul-betul, wah bayangkan waktu itu tuh, saya bilang gila gak aku dia. Kadang gak seberapa gitu, masih gak beli nasi lemak harga RM1. Tapi ada orang, abang kakak, kita nengok santai sekali dia. Kayaknya cuma, tanda kutip ya, kayaknya cuma ke masjid. Kayaknya mereka cuma ke masjid. Terus kemana-mana pakai kopiah, bolak-balik masjid. Kita nengok dia tuh, oh tak ada kerja orang. Tapi begitu nengok dia sedekah, kayaknya hampir tiap hari dia sedekah. Ada gak yang punya perasaan kayak gitu? Jadi ada dimensi abang kakak, orang-orang yang ditakdirkan Allah kerjanya dikit, rezekinya banyak. Apa? Percaya tak? Hah? Percaya? Kerjanya dikit, rezekinya banyak. Ada lagi, yang satu lagi abang kakak, ini saya nengok sendiri. Apapun yang dia butuhkan itu datang sebelum dia menyebutnya. Kalau bahasa kita tuh, baru terdetik di hati, barang itu datang. Percaya gak apa kata kayak gitu? Itu yang saya bilang kemarin, zonanya zona Sulaiman.
Dan abang kakak, zona Sulaiman itu semua orang berhak. Jadi abang kakak jangan bilang ini cuma untuk ustadz, ini cuma untuk alumni pesantren. Tidak, sama. Abang kakak harus bilang sama Allah, ya Allah, aku berhak juga dapatkan begitu. Apa yang kita perbanyak? Sa'ir. Sa'aya ini bukan hanya dimensi kerja. Tapi kalau saya ya bahasanya, tapi abang kakak mau setuju boleh, tidak ada apa-apa. Merengek-rengek sama Allah. Apa dimensinya? Rengek-rengek, merengek-rengek sama Allah. Kapan lah tuh di sejadah? Cari yang sepi. Zuhur tuh ramai, banyak saingan. Asar banyak saingan. Di mana waktu yang sepi? Jalan raya aja sepi. Apa gitu sejadah? Paham gak kira-kira? Hah? Carilah dimensi yang sedikit. Itulah kenapa saya bilang bukan subuh saja, tapi subuh dulu. Hadisnya jelas tuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habuan. Mereka akan mendatanginya walaupun merangkak, kata Rasulullah. Nah, saya ini kan tadi pagi lagi ngelawan diri saya sendiri. Gimana caranya aku tetap bisa pergi ke masjid, tetap harus ngisi SMK, walaupun biarlah cuma Allah sama saya mungkin yang tahu apa yang saya rasakan. Tapi ini bagian saya juga ngambil keberkahan dari statementnya baginda Rasulullah yang beliau mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Keberkahan itu yang saya pahami ya maka ada keberkahan waktu, ada keberkahan badan, tubuh kita nih jarang sakit. Ada namanya keberkahan harta. Duit tuh disedekah-sedekahkan kayak tak habis-habis ya. Masuk lagi, datang lagi. Itu namanya keberkahan. Waktu, abang kakak tidak perlu kerja-kerja macam orang salto-salto sampai tengah malam, lembur-lembur. Tidak, pagi sampai sore pada asar udah selesai. Maghrib tuh udah tinggal di rumah, baca al-muluk, nunggu isya, azan isya, sholat, hidup, istirahat. Bisa. Hah? Percaya? Waja'alna laila ma'asya atau waja'alna laila libasa? Ayo. Saya tidak ngajak debat ya. Cuma mau nanya aja, waja'alna laila libasa atau waja'alna laila ma'asya? Terus yang nyuruh antum salto-salto malam-malam itu siapa? Nanti protes nih. Saya kan jual martabak Ustaz. Boleh enggak sih martabak itu jualnya pagi-pagi, siang-siang gitu? Pertanyaannya cuma boleh atau tidak? Boleh. Yang nentukan harus buka malam sampai jam 12 tuh yang akhirnya kita jadi bablas subuh. Siapa? Nanti bilang lagi, saya security ayaman. Adalah. Apa arti doa yang kemarin? Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak halal berkah tanpa harus bermaksiat kepada Engkau. Dagang ba'da isya sampai malam. Terus balik-balik itu kan udah capek kan, apalagi yang dagang-dagang kaki lima yang pakai konsep bongkar pasang tuh. Saya kan yang orang tuh, ya Allah, rajin sekali gitu. Pagi itu kan jalan tuh dipakai kan untuk trotoar atau apa. Malam-malam kan dipasangkan tenda tuh. Itu kan tiap hari masangnya. Nabrak maghrib dah tuh. Nabrak isya dah. Terus subuh kesiangan dah. Nggak tahu gitu. Tapi maksud saya, abang kakak bisa loh dapat income, insya Allah. Tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Jadi saya masih yakin waja'alna laila libasa. Siapa yang yakin waja'alna laila libasa? Cuman nasi goreng ambon di sini.
Bingung bang, apakah buka dari mulai sarapan nasi goreng Abu? Itu perlu istihara tuh bang Abu. Gimana caranya? Waja'alna al-laila libas. Dulu saya kesiangan tuh santai sekali bang Kakak. Tapi sekarang saya siang-siang tuh sedih sekali kalau kesiangan subuh. Waja'alna al-laila libas. Maka tadi saya bilang wa anna sa'yahu sawfa yura. Mungkin balik awal pelan-pelan dulu dikurangi dosisnya ya kan. Tadinya tutup jam 12, udah tutup jam 10, kurang 2 jam. Buka lebih awal. Misalnya pada asar, itu salah satu contoh cara teknik menguranginya. Karena sekarang juga udah mulai banyak orang diet dan tidak makan maghrib jam 5 sore batasnya kan. Jam 10 sampai jam 5 sore. Malam dia tidak makan, cuma nyemil katanya. Nyemilnya itu martabak, kerak bulan, keju susu. Terus dia bilang, kapan sih aku kurusnya? Dah. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Coba bilang. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Apa yang Allah lihat? Bagaimana caranya kita fight melawan diri kita sendiri, memperbaiki pola kita dapatkan rezeki. Insya Allah nanti Allah yang kasih hasilnya dari arah yang tadi sangka-sangka. Terima kasih banyak abang kakak. Ini yang bisa saya sampaikan. Doakan saya, doakan istri saya Bunda, doakan kami anak beranak, doakan kami sekeluarga, doakan juga teman saya, ibu saya, doakan keluarga besar Masjid Kapal Mursalan, adik-adik dan semua orang baik yang bersama dakwah ini. Insya Allah muslimin muslimat, mukmin mukminat, saudara-saudara kita di Palestina, kita juga doakan terus. Ya. Awalnya Ustaz sudah selesai, jadi Ustaz gurunya ayaman balik awal ya izin. Harus ada yang dilakukan dulu habis ini. Terima kasih abang kakak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Dan mudah-mudahan sedikit hari ini ya, kalimat kecil yang tadi kita bikin ini menjadi penyemangat untuk hari ini. Ya mungkin tidak dapat yang lain-lain, dapat satu kata ini ya sudah lebih dari cukup. Apa pertanyaan hari ini? Kebaikan apa lagi yang bisa saya lakukan sekarang? Bisa sayang sama suami, sayanglah sama suami sendiri ya. Bisa sayang sama istri, sayanglah sama istri. Bisa puji dia, cantik istriku dia, solehah. Mudah-mudahan jadi istri sampai surga gitu. Kakak-kakak buang mental curiganya gitu. Apa nih, ada maunya nih, jangan-jangan. Dia lagi praktek ini bilang makasih suamiku, gitu aja jawabannya. Ya, begitulah kira-kira kebaikan-kebaikan apa lagi yang bisa saya lakukan sekarang. Terima kasih banyak abang kakak. Mohon maaf lahir dan batin. Doakan saya terus ya. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi dunia dan akhirat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.